Selamat siang, perkenalkan nama saya Melisa. Saya mengajar bahasa Mandarin kurang lebih sudah 10 tahun dari tahun 2009 sampai sekarang. Ya, kenapa panggilan saya adalah seorang guru? Awalnya saya nggak tahu kalau panggilan saya adalah seorang guru. Saya dulunya seperti anak-anak yang barusan lulus kuliah, yang dimana saya nggak tahu saya harus kerja di mana, saya passionnya apa, saya nggak tahu pada saat itu. Saya mengikuti alur saja, tetapi karena waktu sebelum lulus kuliah itu saya sudah mulai mengajar, jadi saya mengikuti arusnya saja. Seiring berjalannya waktu, setelah saya lulus, panggilan itu semakin kuat seperti itu. Jadi Tuhan itu memberikan saya jalan lebih kuat ke situ. Lalu saya juga ngikutin saja. Awalnya saya ngikutin seperti Tuhan ini maunya apa sih, kedepannya ini mau gimana, buat saya ini rencananya apa gitu. Saya lihat dulu. Awalnya saya juga ngerasa kenapa ya kok jadi guru, kenapa kok nggak mau jadi manajer atau apa yang kurang lebih kedudukannya lebih enak didengar lah. Kalau misalkan orang bilang kan kerja guru kurang lebih kan, oh kok cuman guru gitu. Tapi kalau semisal orang mendengarnya bilang kamu kerja di mana, perusahaan apa, posisi apa, misalkan manajer di perusahaan A, B yang bergengsi, kelihatannya lebih bagus. Sedangkan saya juga mempunyai potensi itu, tetapi kenapa saya memilih jadi guru? Saya hanya mengikuti arahan dari Tuhan saja. Nah, kenapa saya sampai bisa bertahan sampai di titik ini, sampai terus seperti ini? Karena saya pada saat saya mengajar, saya melihat itu bukan sebagai mencari uang, tapi pelayanan. Pelayanannya seperti apa? Pelayanan yang dimana saya merasa bahwa setiap anak yang dititipkan oleh Tuhan untuk saya bimbing, itu adalah pelayanan saya kepada Tuhan. Jadinya harus ada tanggung jawab, dedikasi, baik secara moral maupun integritas, dan kepada Tuhan juga. Menurut saya pelayanan memang benar pelayanan, tapi tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Tidak semua menurut saya tidak semua harga itu kita harus patok rata untuk setiap siswanya. Tetapi saya juga meminta dari orang tua murid itu juga meminta pemahamannya mereka. Apakah guru tersebut itu layak dibayar dengan segini, dengan kualifikasi dan standarnya yang seperti apa? Jadi itu pun juga harus dipertimbangkan. Itu menurut saya pribadi. Kalau semisal hanya menuntut, hanya melihat harga, itu saya rasa kurang objektif saja. Seperti itu. Kalau ya, karena setiap siswa itu pasti tidak, cara pengajarannya pasti beda. Jadi harus disesuaikan dengan karakternya. Dia mau yang seperti apa, dan kurang lebih siswa ini harus diajar dengan cara yang seperti apa. Awalnya biasanya kalau semisal anak itu tidak suka pelajarannya, saya akan memberikan permainan dulu. Mainannya itu tapi tetap education. Setelah itu saya mengajarkan bahwa manfaatnya itu apa ke depannya. Kurang lebihnya bermanfaat loh buat kehidupan kamu ke depannya, seperti itu. Nah, lama-kelamaan memang tidak bisa langsung, itu butuh proses. Lama-kelamaan mereka akan sadar, dan itu proses pembelajaran akan lebih mudah dan cepat. Iya, pastinya. Jadi membangun hubungan dengan siswa, orang tua itu sangat penting juga, selain dengan Tuhan tentunya. Iya, saya mengalami pertumbuhan karena pada awalnya itu tidak seperti itu. Jujur, pada saat awalnya itu saya mengajar hanya melihat keuntungan seperti kalau dengan saya mengajar seperti ini, standar saya harusnya seperti ini. Saya nggak melihat, dulunya saya nggak sebagai pelayanan. Nah, tapi terakhirnya saya merasa seperti hampa, tidak ada soul-nya. Nah, setelah itu saya berubah. Saya merasa bahwa apa ya yang kurang, baik dari muridnya maupun dari saya. Tetapi ini dari segi nilai tetap bagus. Dari segi nilai bagus, dari segi manapun tetap bagus, harga apapun tetap bagus. Tetapi saya merasa itu kurang ada soul-nya gitu. Nah, setelah itu saya mencari tahu. Setelah saya cari tahu, saya praktekkan. Oh, ternyata berbeda. Hasilnya tetap ada bedanya. Nah, biasanya saya ini bertanya kepada orang tua muridnya, anaknya ini mau dibawa kemana,
arahkannya kemana, seperti itu. Jadi semisal kalau dia sekolahnya itu sekolah biasa nih, tetapi saya maunya anak saya bisa ngomong, bisa apapun itu, seperti orang yang di luaran komunikasi, otomatis belajarnya nggak bisa hanya dari buku saja. Pasti saya akan memberikan tambahan-tambahan yang lain, seperti itu. Tapi kan tetap harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya hanya bilang, oke, nggak apa-apa, saya hanya butuh untuk sekolah saja, ya berarti hanya untuk sekolah. Oh, ya biasanya saya akan memaintain siswanya dulu. Pertama, saya akan membuka dia itu untuk wawasan. Pertama wawasan dulu. Saya bilang Mandarin ini kalau misalkan hanya berdasarkan sekolah kelihatannya kurang. Semisal sekolahnya memang kurang gitu. Nah, saya membuka wawasannya dia. Setelah dia minat, baru saya ajarkan yang lain. Sehingga bisa kita maintain sampai ke depannya lebih baik. Bisa. Karena contoh ini murid saya ada yang terakhir ini dia ini lulus SMA. Baru lulus SMA di salah satu sekolah yang termasuk internasional. Dia sudah tahu langkahnya dia itu mau kemana. Jadi dia bilang bahwa saya nggak tahu ya, Laoshi, kenapa teman saya dari satu angkatan kelas 12 yang kuliah ini itu banyak yang nggak tahu tujuannya mau kemana. Sedangkan saya sudah tahu, rata-rata yang tahu hanya 10%. Nah, jadi menurut saya mengajar murid tersebut sudah 7 tahun, dari kelas 5 SD sampai sekarang lulus 7 tahun. Jadi saya mengarahkan tidak hanya di Mandarin, tetapi saya mengarahkan di bidang lainnya. Jadi siswa tersebut paham bakat minatnya dia itu di mana. Dia langsung tahu bahwa S1 saya mau di sini, S2 saya mau di luar negeri, yang dimana itu sangat membantu. Bahasa Mandarinnya sangat-sangat membantu. Awalnya sih pernah, cuman seperti ini saja sih. Biasanya anak itu pernah saya menjumpai gini, dia juga salah satu sekolah internasional, lalu kakaknya ini pintar memang, adiknya ini sangat-sangat kurang dalam akademis. Lalu di tengah-tengah adiknya ini selalu menangis dan dia minta untuk keluar dari sekolah itu, dan ibunya sudah mengiyakan di tahun depan. Lalu saya bilang, nggak apa-apa, kamu coba dulu saja, coba dulu. Kalau semisal tidak bisa, baru kamu give up. Tapi coba dulu ya dengan cara saya. Akhirnya berhasil. Sampai sekarang dia bisa mengalahkan siswa yang dimana orang tuanya tuh asli orang China. Nilainya selalu dia lebih tinggi. Awalnya dulu saya bukan yakin sih, saya dulu itu cuma berdasarkan kesukaan. Dulu itu kan booming ya film Meteor Garden Capsule. Saya tuh cuma kepingin tahu lagunya tuh apa sih artinya. Dari situ awalnya mulainya. Nah itu dari kesukaan. Nah karena saya bermula dari kesukaan, maka dari itu saya mengajarkan siswa saya pun maunya harusnya dari suka, jangan dipaksa. Tetapi nggak semua siswa suka film. Lewat lagu, bisa lewat apapun itu, ya kita harus mencari tahu minat bakat siswa itu di mana. Dari itu baru kita masukkan. Maksudnya kita tarik interestingnya dia di mana. Aplikasi untuk siswa anak kecil membantu, tetapi kalau untuk dewasa kurang, karena kan kalau sudah dewasa untuk aplikasi yang itu kan bukan usianya, kurang tepat. Nah, masalahnya adalah Google Translate bisa dipakai apabila dia word by word. Tapi semisal dia begitu kalimat, grammarnya sangat banyak yang salah. Jadi itu tidak bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi saya mengajarkan bahwa seperti ini. Kita ini kan hidup di dunia modern yang serba digital. Bagaimana kita sebagai era anak digital ini, kita tuh bisa menggunakan. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa kamu harus belajar sini mana kamu nggak boleh pakai digital, itu bukan. Jadi setidaknya contoh nih, ada Google Translate atau apapun aplikasi itu, kamu bisa menggunakan dengan baik dan benar. Bukan berarti kalimat apa-apa mentah-mentah kamu masukkan di Google Translate setelah itu hasilnya kurang baik, itu merugikan. Tetapi media itu hanya membantu. Nah bagaimana caranya kita itu bisa menggunakan media tersebut dengan baik dan benar.
karakter anak. Ada anak yang bisanya masuk bin dulu, ada anaknya yang bisa masuk Hajat dulu. Faktor sekolah menentukan. Nggak pengaruh, tapi yang penting guru sama orang tua ini harus kompak. Poinnya itu. Iya. Saya sih biasanya motivasi ke muridnya dulu, karena terkadang itu orang tua ada yang bilang gini, aduh anak saya ini nggak bisa, ya sudahlah, saya nggak mau memaksakan anak saya yang nantinya kedepannya nanti stres. Nah biasanya saya hanya bilang oke, tapi saya motivasi anaknya dulu. Pada saat anaknya sudah ada perubahan, saya bilang, Bapak Ibu, anaknya ini sudah mengalami perkembangan yang lumayan bagus, peningkatan. Bagaimana kalau jangan menyerah dulu, dicoba lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, orang tuanya kan juga sadar bahwa oh ya, ternyata anak saya ini bukan tidak mampu, tetapi hanya butuh proses saja. Bisa banyak flashcard, lalu animasi, apalagi ya, yang mainan itu yang dipencet bisa bunyi suara itu banyak macamnya, kartu atau balok kayu itu juga bisa banyak sih. Kalau untuk anak kecil ya, potong-potong, mewarnai itu banyak sih. Begitu. Anak SD terkadang biasanya saya memberikan kayak puisi. Kalau anaknya suka puisi, menulis gitu, puisi yang ringan-ringan saja gitu. Untuk anak SMP biasanya saya tanya dulu, misalkan dia kan terkadang suka ini kaligrafi. Nah, diajarin nih kaligrafi yang dikit-dikit. Jadi dia interesting seperti itu. SMA tergantung levelnya ya, tapi kalau semisal levelnya sudah agak tinggi, saya biasanya memberikan lagu atau film. Dari itu kamu mendapatkan apa? Nilai-nilai moral pesan-pesannya itu apa? Ya, di storytelling seperti itu. Tapi saya juga sesuaikan film tersebut tingkatannya dengan tingkatan siswanya dan kira-kira kurang lebih pembelajarannya sampai di mana. Misalkan, oh ini filmnya ini masuk, ini grammarnya ada masuk, ini masuk. Oke, saya berikan seperti itu. Oh, beda kalau semisal dia maunya yang lebih ke puisi, ke sastra, kemana itu pasti beda. Karena kan tidak sehari-hari ya. Seperti itu. Soalnya novel bagus, cuman artinya agak nggak spesifik. Misal kayak gua tuh artinya saya gitu loh. Dia tuh kan biasa sukanya arti kiasan. Sama seperti puisi Indonesia juga kan. Anak kuliah tergantung tingkatan juga. Nah dia mau mengarahnya kemana? Misalkan ke bisnis, oke, berarti belajarnya menjadi bisnis. Berarti medianya pun juga berbeda. Gitu. Saran saya biasanya sih ini, kalau memang dia mampu, saya biasanya kan ngobrol dengan saya pertama otomatis jelas ya, ke satu. Kedua, sama gurunya di sekolah. Coba ngomong sama gurunya di sekolah tapi pakai bahasa Mandarin, jangan pakai bahasa Indonesia. Itu dulu pertama. Bisa dengan mengarang. Untuk mengarang dia bisa gitu. Kalau misalkan tidak, biasanya saya kasih PR yang dimana dia buat karangan terlebih dahulu. Setelah itu pada saat saya datang dia conversation. Gitu ya. Itu membantu speaking dia. Dia kecil sedini mungkin. Ya, jadi kesimpulan saya adalah sebisa mungkin belajar dari dini untuk belajar bahasa Mandarin. Semisal tidak bisa, nggak apa-apa, belajarlah lebih baik terlambat daripada tidak. Menurut saya seperti itu. Tidak melihat latar belakang, oh orang tua saya bisa, oh orang tua nggak bisa. Menurut saya itu semua adalah kemauan. Dimana ada kemauan itu pasti ada hasil. Dan yang paling penting adalah kita harus mencari guru yang tepat untuk anak-anak didik kita. Itu penting. Karena terkadang bukan gurunya yang salah atau siswanya yang salah, nggak ada yang salah. Cuman mungkin memang belum cocok aja. Belum metodenya. Saya ngelihat rasanya Purpose semakin hari semakin berkembang. Itu mungkin karena ya Celin juga, salah satunya berkat Celin juga selalu mengembangkan diri. Jadi saya merasa bahwa cukup baik lah. Purpose sekarang cukup baik dan semoga kedepannya akan semakin baik dan baik lagi. Amin. Oke, sekian kesaksian dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Tuhan memberkati.